kajian Islam. Makan sahur. Ya. Makan sahur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu. Makan sahurlah kalian. Fa inna fis sahuril barakah. Karena di dalam makan sahur itu terdapat berkah. Makanya Nabi memanggil, halumma, ayo kita makan sahur. Jangan ditinggalkan makan sahur itu. Dan keberkahan itu artinya apa? Az-ziyadatu fil khair, yaitu tambahan dalam kebaikan. Dalam riwayat yang lain, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memberikan salawat, yaitu kepada orang yang makan sahur. Sebagian ulama memaknai tentang salawat yang diberikan oleh Allah dan malaikatnya ini adalah apa? Ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Maka jangan tinggalkan makan sahur. Cuman penyakitnya apa biasanya Pak? Makan sahur ini Pak. Apa penyakitnya? Sehingga orang enggan makan sahur. Ngantuk, 1, 2. Enggak ngantuk, tapi lihat makanan enggak nafsu, enggak berselera. Kayak nafsu, nanti konotasinya lain, enggak nafsu, enggak berselera, ngantuk. Atau mungkin yang lain, sudah kenyang, tadi bukanya berapa piring, aduh kenyang mau makan, sebetulnya pengen, nggak ngantuk, pengen tapi udah kenyang. Makanya jangan sampai terlalu kenyang. Seandainya mungkin barangkali kita harus makan sahur, ya makanlah secukupnya, sekedarnya, sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan ditinggalkan. Minimal kurma jangan ditinggalkan. Karena Nabi bersabda dalam hadis Abu Dawud, nikmas sahuril mu'min at-tamru. Sebaik-baik santap sahur orang mukmin kurma. Dalam riwayat yang lain, rumah yang tidak ada kurma, rumah yang tidak ada makanan katanya. Ini kemuliaan buah yang Nabi ucapkan dalam banyak hadis tentang keutamaan buah at-tamr. Bahkan kita dianjurkan sebagaimana Nabi SAW mencontohkan, nanti kalau berbuka pun demikian kan. Beliau kalau berbuka bukan dengan tamr tapi dengan rutab. Fa illam takun rutabat fatamrat, tidak ada rutab ya tamr. Tapi sebaik-baik makan sahur orang mukmin yaitu apa? At-tamru, kurma kering, bukan rutab. Antum kalau sahur makan apa Pak? Sayur asem, masya Allah. Bolehlah mau sayur asem, nasi padang ya, nasi apapun, tapi jangan lupakan yang namanya kurma. Itu sebaik-baik makanan itu. Kalau seandainya nggak ada semua, cukup dengan kurma. Apalagi makan sahur. Dan kaitannya dengan makan sahur, kalau orang makan sahur berarti dia bangun di waktu apa? Waktu sahar, waktu sahur. Kapan waktu sahur itu? Waktu sahur itu ketika munculnya fajar kadzib. Fajar kadzib itu kapan? Apabila muncul warna putih bagai ekor serigala di ufuk timur. Tapi masih di ujung, belum menyebar ke atas. Kalau sudah menyebar ke atas barulah muncul yaitu warna merah di ufuk timur. Itulah fajar shadiq. Tandanya adzan subuh, munculnya fajar shadiq.
Berarti kita mulai berpuasa, berhenti makan dan minum. Adapun fajar kadzib, warna putih muncul di ufuk timur, belum menyebar ke atas. Di zaman Nabi dengan ditandai azannya Bilal bin Rabah. Bilal azan waktu apa? Waktu sahur. Kalau orang makan sahur berarti dia hadir di waktu sahur. Dan orang yang di waktu sahur itu dianjurkan untuk banyak-banyak istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Itulah orang-orang yang hadir di waktu sahur. Ciri orang-orang mukmin di waktu sahur dia banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Nah, apa yang diucapkan dalam istighfar itu, permintaan ampun, ujung-ujungnya ampunan atau tidak? Ampunan. Jadi kalau selesai makan sahur kenyang, jangan lihat TV. Biasanya kan acaranya bagus-bagus kan kalau menjelang itu. Yang masih ada TV di rumahnya tuh, TV-TV mainstream, iya kan? Jangan lihat TV, mau buka lihat TV, nyari mana bukaan yang cepat, iya kan? Ini nyari kalau sahur mana ini televisi yang waktu adzan subuhnya lama. Jangan. Pakailah waktu itu untuk berzikir, yaitu istighfar, kekenyangan istighfar. Astagfirullah. Istighfar karena apa? Karena kekenyangan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, istighfar, mohon ampun, ujungnya ampunan. Baik, 3 sudah. Yang keempat, apa lagi? Yang ujung-ujungnya ampunan. Ya, saat berbuka ini yang enak-enak, dari tadi kok makan terus. Habis sahur buka, mana ibadahnya? Ustadz, buka itu ibadah. Ya, selama kita mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa? Takjilul fitri, bersegera berbuka. Sementara kalau sahur, takhirus sahur, mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. La yazalun nasa bi khairin ma yu'ajjilul fitri. Manusia akan senantiasa berada pada kebaikan selama dia menyegerakan berbuka puasa. Dan waktu sebelum berbuka puasa itu waktu yang mustajab. Doa yang tidak ditolak salah satunya adalah da'watus shaimin hatta yuftir. Doanya orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Nah, pakai saat-saat seperti itu untuk mohon ampun kepada Allah atau berdoa apa saja, silakan. Baik, selanjutnya apa? Masih berkaitan dengan buka. Apa yang berkaitan dengan buka puasa yang dapat mengampuni dosa-dosa kita? Biasanya di jalan-jalan itu banyak orang ngasih apa, Pak? Hah? Kalau di masjid sini pastilah mesti ada buka puasa kan? Biasanya buka puasa seperti itu dari mana, Pak? Dari mana, Pak? Ya, dari sedekah orang. Dia keluarkan hartanya di jalan Allah khusus untuk orang yang berpuasa. Secara umum sedekah. Secara khusus memberikan iftar, buka puasa. Pahalanya 2. Apa pahalanya 2? Pertama, kalau dia ikhlas memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu. Riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda, "Man fattara shaiman," barang siapa yang memberi buka puasa, falahu ajrus shaimi,
baginya pahala orang yang berpuasa tersebut ghairu ayyanqusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Pahala dia dikopi persis dan untuk kita. Kalau dia pahalanya 100, kita dapat 100. Wah, ini yang berpuasa ini ulama ini. Dia mau buka puasa di rumah saya ini. Kira-kira pahalanya berapa, Pak? Halo? Ya kita nggak tahu. Sedikit atau banyak orang ulama, seorang alim yang berpuasa. Kira-kira pahalanya dibandingkan dengan pahala kita beda nggak, Pak? Halo? Beda. Kalau orang alim, ulama, karena ulama itu disifati adalah orang yang takut kepada Allah. Tidak ada orang yang lebih takut kepada Allah kecuali ulama. Puasanya ulama nggak mungkin masih dengar musik. Kalau antum puasa-puasa masih dengar dangdut nggak? Halo? Walaupun nggak sengaja naik angkot, naik bis, naik Grab, tahu-tahu ada musik. Saya tanya, disumpel nggak telinganya? Bang, tolong bang, gua puasa bang, matiin musiknya. Bener? Berani begitu kepada supir Grab? Atau mungkin yang lain? Kalau ulama takut, itu salah satu contoh. Apa kalau bulan Ramadan gini, orang-orang yang biasa pakai rok mini, dia pakai jilbab? Halo? Apa enggak tetap aja? Tetangga kita yang biasa pakai hot pants, tetap aja dia pakai hot pants. Halo? Tetap kan? Nah, begitu Ramadan, kita lewat di depan rumah kita, lewati tetangga, dia hadir, kelihatan. Antum lihat apa enggak? Enggak ada bedanya kadang dengan selain Ramadan dan Ramadan, masih aja dilirik. Tapi kalau ulama takut, yaghuddu absarahum, dia tundukkan pandangan matanya, wa yahfadhu furujahum, berarti kualitas puasanya beda dengan kita. Nah, kalau kita berhasil mengajak dia buka puasa, kita dapat pahala lumayan nggak dari dia? Beda. Ngajak buka temen kampung yang biasanya nongkrong dengan ngajak buka Pak Ustadz yang biasanya imam masjid di sini, maaf, beda nggak pahalanya? Halo, beda nggak Pak? Beda. Loh Ustadz, kalau ini memberi buka puasa di jalan kan nggak tahu dia itu puasa apa enggak. Bahkan gua nggak tahu apakah dia muslim apa enggak. Maka kalau kita salah dalam memberikan buka puasa, bukan orang yang berpuasa, lebih-lebih bukan orang-orang yang bertakwa. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Dawud, la tusahib illa mu'min, jangan kau bergaul berteman kecuali dengan orang mukmin. Wala ya'kul ta'amak illa taqi, dan jangan sampai makananmu dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Ngeri kalau lihat hadis ini, Pak. Berarti makanan kita ini harus selektif, nggak sembarangan orang boleh makan. Tapi kadang susah mencari orang yang bertakwa. Ya tentu ada grid-gridnya. Paling tidak mereka yang biasa hadir di majelis taklim, ada ketakwaan di antara mereka. Yang sering hadir di masjid sholat berjamaah, ada ketakwaan di dalamnya. Kajian Islam.